Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 cara mantan mencari perhatianmu, tanda ia masih berharap untuk bisa kembali bersamamu. Ya, jadi ada 3 tanda mantan caper, cari perhatian kita. Kok bisa dia cari perhatian kita? Perpisahan itu kan belum tentu disebabkan karena orang sudah tidak suka. Perpisahan juga bisa loh ya terjadi karena orang cemburu, karena orang merasa diabaikan ya, dan seterusnya. Maka yang dia lakukan sekarang adalah untuk melihat seberapa besarkah cinta kita kepada dia. Maka yang akan dia lakukan tentu mencari perhatian kita. Ada 3 cara yang paling populer dilakukan oleh para mantan untuk mencari perhatian. Yang pertama, dia akan segera memamerkan pasangan barunya. Jadi orang ya, ketika perpisahan itu terjadi, begitu terburu-buru, begitu tergesa-gesa untuk memamerkan pasangan barunya, itu adalah tanda bahwa di dalam hatinya masih ada rasa cinta yang teramat sangat besar kepada mantannya. Kenapa harus dipamerkan segera? Ya, kenapa harus tergesa-gesa? Padahal kan ketika orang memilih sesuatu dengan terburu-buru, tentu dia tidak akan mendapatkan hasil yang bagus ya. Semuanya itu harus dipilih dengan tenang, dengan hati-hati. Begitu kalau pengen mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi dia tergesa-gesa, nah itu cara dia untuk menarik perhatian kita kembali. Zaman sekarang ini ya, ketika misal kita melihat ada orang memamerkan pasangannya di media sosial, itu belum tentu juga mereka memang punya komitmen saling mencintai. Zaman sekarang ini kan semuanya zaman settingan ya. Semuanya settingan. Ya tidak semua juga, tetapi sebagian besar ya. Nah, jadi ketika kita melihat mantan begitu cepat mendapatkan pengganti kita ya, ya besar kemungkinan itu cuman settingan saja. Jadi bukan memang saling mencintai, tetapi misal mantan minta bantuan ya, agar orang itu ya bersedia membantunya untuk manas-manasi kita. Caranya ya dengan mengaku sebagai pasangan mantan pada saat ini ya. Padahal bisa jadi itu orang sudah punya pasangan ya, atau sahabat biasa, teman biasa, dan seterusnya. Tujuannya untuk cari perhatian kita. Kita sering ya ketemu pasangan-pasangan, ternyata cuman settingan saja. Itu banyak sekali terjadi. Bahkan misal ada juga tuh ya, dipaksa untuk segera menikah oleh orang tuanya, mungkin karena usianya sudah lebih dari cukup untuk menikah, misal sudah melewati 30 tahun ya. Kata orang tuanya, kalau kamu tidak segera memperkenalkan calonmu, kami akan carikan calon. Nah, itu kan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menunda? Maka settingan saja, janjian, diperkenalkan. Nanti begitu jalan setahun, kata orang tuanya, kok tidak kunjung melamar, sudah putus ma, sudah pisah ma, dan seterusnya tadi. Nah, jadi ini zaman yang memang banyak settingannya. Jadi kalau mantan begitu tergesa-gesa, itu lebih besar kemungkinan bahwa pasangan barunya itu adalah pasangan yang settingan tadi untuk
memancing kita agar menjadi cemburu kepada dia. Ya harapannya apa? Kalau kita cemburu, ya kita akan memperjuangkan dia dengan usaha yang lebih. Ya, mungkin ketika bersama, dia merasa bahwa dia kurang diperjuangkan, dia tidak mendapatkan perhatian seperti apa yang dia harapkan. Caranya yang kedua, yang juga sangat populer dilakukan ya, adalah dengan misal mencoba menunjukkan bahwa dia selalu berada di dekat kita. Misal contoh ya, dia sengaja tuh melewati dekat rumah kita, kemudian dia berfoto, dia posting di media sosialnya. Atau dia datang tuh ke tempat kita kerja, tapi cukup di parkiran saja. Ada mobil kita ya, kemudian dia foto tuh di situ. Kemudian dia posting fotonya di media sosial. Ya, dia pengen menyampaikan pesan nih, saya selalu dekat dengan kamu, ya. Saya selalu memperhatikanmu. Nah, jadi kita begitu melihat mantan berfoto di dekat rumah kita, oh ternyata dia kemarin lewat sini tuh. Nah, jadi kepikiran kan. Nah, itu cara yang juga sangat populer ya, dilakukan oleh para mantan untuk menarik perhatian. Nah, kemudian caranya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan. Nah, kalau yang pertama tadi memamerkan pasangannya. Sekarang mantan memamerkan kesedihannya di media sosialnya. Jadi isi postingannya setiap hari itu curhat ya. Men-share lagu-lagu yang sedih, menulis puisi-puisi yang sedih ya, dan seterusnya. Isinya itu sedih-sedih terus di media sosial tadi. Harapannya apa? Harapannya agar kita tersentuh. Kalau kita tersentuh, kita akan datang kepada dia. Nah, jadi umumnya 3 cara ini yang paling sering orang lakukan untuk mencari perhatian dari mantannya. Mungkin kita juga melakukan hal yang demikian ya. Misal, ya manusiawi ya, sesekali itu kan orang pusing begitu kan. Kurang enak badan, kurang segar, dan seterusnya. Itu kan manusiawi. Itu langsung tuh diposting di media sosial. Harapannya apa? Harapannya agar mantan datang melihat dia dan seterusnya tadi. Karena kan akan kelihatan tuh seberapa besar rasa cinta itu ketika orang masih peduli dan mau menunjukkan perhatiannya. Misal mantan tadi ya, posting yang sedih-sedih atau posting dia sedang sakit. Kita melihat, nah itu kan artinya bahwa kita masih perhatian, kita peduli. Orang perhatian dan peduli itu karena didorong oleh rasa sayang. Berteman itu ada rasa sayang. Tetapi ketika orang pernah saling mencintai, fondasi dari rasa sayang itu adalah rasa cinta. Nah, jadi itulah yang mungkin ya akan mantan lakukan ketika dia masih punya keinginan untuk kembali bersama kita lagi. Ketika orang masih mencintai, dia akan selalu memikirkan cara untuk kembali. Dia akan selalu merindukan. Dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Jadi bisa dikatakan tiada hari tanpa mendiskusikan orang yang ia cintai dan
orang yang ia harapkan untuk bisa kembali bersama lagi. Nah, jadi bisa saja tuh kita ketemu temannya mantan, tiba-tiba dia akan cerita, mantan masih sering tuh terus membicarakan kamu, terus bilang kangen kepada kamu, dan seterusnya. Nah, jadi ketika memang mantan masih mencintai, akan ada begitu banyak tanda-tanda yang bermunculan dari dia untuk bisa menarik perhatian kita, ya. Karena apa? Ya karena tadi memikirkan dan dia selalu membicarakan kita. Otomatis akan banyak hal yang dia tampilkan tidak jauh-jauh dari caranya untuk bisa menarik perhatian kita kembali. Ada sebuah nasihat yang sangat indah. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pastilah ia akan banyak-banyak menyebut yang ia cintai tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.